Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu ala a'immatil hadinal mahdiyin. Assalamu ala jami'i anbiya'illah wa rusulih wa malaikatih. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum ya Aba Abdillah wa alal arwahil lati khalat bi finaik. Alaika minni salamullah abadan ma baqitu wa baqiya lailu wa nahar. Wa la ja'alahu Allahu akhiral ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu alal Husain wa ala Ali ibnil Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Kita lanjutkan larik-larik doa Abu Hamzah As-Sumali yang demikian indah dan menawan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Fa in kasratas dunubi la arju fiha illa afwaq. Fa inna kasratas dunubi la arju fiha illa afwaq. Maka sungguh banyaknya dosa-dosaku tak membuatku berharap selain pada ampunanmu, pada maafmu. Sayyidi ana as'aluka ma la astahiqu. Wahai Tuanku, aku memohon kepadamu sesuatu yang tak pantas aku peroleh. Wa anta ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Dan engkau adalah seutama-utama atau engkau adalah ahlinya takwa. Engkau adalah ahlinya takwa dan ahlinya maghfirah. Mungkin bisa diterjemahkan, engkau adalah seutama-utamanya yang layak ditakuti dan seutama-utamanya yang memberi pengampunan. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut pengertian yang lebih mencerahkan. Fafirli wa albisni min nazarika sauban yukhoti alayyat tabiat. Maka ampunilah aku dan selimutilah aku dengan rahmatmu sebuah pakaian yang menutupi segala kekuranganku. Fafirli walbisni min nazarika sauban yughati alayyat tabiat. Jadi kita di sini minta diampuni dan minta ditutupi, minta diselimuti, minta ditutup dari pandangan Allah atas aib-aib kita dengan sebuah pakaian yang menutupi semua kekurangan kita. Wa taghfiru hali wala atolabu. Maaf ya. Wa taghfiru hali wala utolabu biha. Dan hapuslah dosa-dosaku dan ampunilah dosa-dosaku itu dariku, dan ampunilah dosa-dosaku itu bagiku, sehingga aku tak diminta darinya, tak diminta dengan dosa-dosa itu, maksudnya dimintai pertanggungjawaban. Innaka dzu mannin qadim. Sesungguhnya engkau adalah pemilik anugerah yang abadi. Wasofhin azim. Dan pemilik pengampunan yang sangat agung atau sangat luas. Watajawuzin karim. Serta kemurahan hati yang mulia. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Dalam tulisan ini, dalam larik-larik doa ini menggambarkan bagaimana seorang hamba sedang merayu Tuhannya untuk mengampuni dosa-dosanya.
Pada malam bulan Shofar yang mulia ini, yang masih dalam rangkaian bulan duka keluarga Nabi, kita ingin mencoba merefleksikan, merenungi larik-larik doa ini dalam sebuah kisah kontras di Istana Yazid di Damaskus. Pada saat Yazid mempermainkan kepala Imam Husain salamullah alaih di istananya. Hari itu di Damaskus bukan hari biasa. Di Istana Yazid, pesta digelar, anggur mengalir, dan gelak tawa meledak di antara para pemabuk. Dan mereka bermabuk-mabukan di hadapan kepala suci cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Husain bin Ali alaihi wassalam, yang seharusnya diselimuti doa dan kesucian, kini dipertontonkan sebagai simbol kekuasaan Bani Umayyah. Namun justru di ruang paling gelap ini, sebuah cahaya menyala sama sekali dari arah yang tak disangka-sangka. Seorang duta besar Roma yang bukan muslim, tapi penuh kehormatan, menunjukkan bahwa manusia bisa mengenali kebenaran meski tak tumbuh dalam cahaya kenabian. Kisah ini bila direnungkan bersama untaian doa Abu Hamzah As-Sumali menghadirkan cermin tajam tentang dua jenis manusia, kontras yang tajam. Yazid sang tiran yang kehilangan nurani, dan duta Roma yang memiliki hati yang terbuka. Dan di antaranya kita semua berdiri. Seolah di hadapan kita ada doa Abu Hamzah As-Sumali sebagai kompas, sebagai arah, sebagai harapan. Dan sungguh hanya ampunan Tuhan yang kita tuju. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Berikut adalah dari buku Karbala yang ditulis oleh Munfarid dan Alamdar dari berbagai sumber. Kemudian Yazid meminta anggur, meminumnya dan memberikan secara bergiliran kepada teman-temannya lalu berkata, "Ini adalah anggur yang penuh berkah. Berkahnya datang untuk pertama kalinya sewaktu kepala musuhku Al-Husain berada di taplak mejaku. Karena anggur inilah kita punya banyak jenis makanan dan karenanya kita bisa minum anggur ini dengan santai." Sakinah alaihissalam berkata, "Sungguh aku tak pernah melihat orang yang begitu kafir, begitu biadab, begitu keras hatinya dibanding Yazid." Seorang duta besar Roma yang menyaksikan pemandangan yang memilukan tersebut bertanya sambil menatap Yazid, "Kepala siapakah yang berada di depanmu?" "Mengapa engkau bertanya demikian?" Yazid yang terkejut balik bertanya. "Kalau aku sampai di Roma, maka mereka akan banyak bertanya tentang pengamatanku. Aku harus tahu alasan pesta pora dan kegembiraan ini yang akan aku laporkan ke Kaisar Roma, dan hal ini bisa membuatnya bahagia." Yazid menjawab, "Ini adalah kepala Al-Husain, putra dari seorang putri Muhammad yang bernama Fatimah." Duta besar itu bertanya, "Apakah Muhammad yang kau maksud adalah Muhammad nabimu?" Yazid menjawab, "Iya." Duta besar itu bertanya kembali, "Siapa ayahnya?" Yazid menjawab, "Ali bin Abi Thalib, putra dari paman Nabi." Duta besar itu menjawab, "Semoga kau dilaknat karena aturan-aturan agama yang kau miliki. Agamaku lebih baik dari agamamu. Karena ayahku adalah keturunan Nabi Daud, dan walaupun rentang generasi antara kami dan Daud sangat jauh, namun orang-orang memeluk agamaku masih tetap menghormatiku. Dan bekas kaki-kaki keledai yang pernah sekali menjadi tunggangan Yesus masih diletakkan di dalam gereja. Dan para jemaah sampai sekarang masih banyak melakukan perjalanan kunjungan ibadah ke gereja tersebut. Sementara engkau membunuh keturunan nabimu sendiri. Padahal rentang generasi antara kamu dengan nabimu tidak begitu
kecuali hanya dipisahkan oleh satu keturunan perempuan. Apakah agamamu ini? Di dalam sebuah riwayat lain dikatakan, ketika Yazid mendengarkan perkataan tersebut, maka ia berkata, orang Kristen ini harus dibunuh karena telah menghinaku di daerah kekuasaanku sendiri. Melihat situasi yang seperti itu, duta besar Roma itu berkata, sekarang engkau malah ingin membunuhku. Dengar perkataanku ini. Tadi malam aku bertemu dengan nabimu dalam mimpi. Ia memberikan kabar gembira berupa surga. Dan sungguh aku heran dengan mimpi ini. Sekarang tafsir mimpi ini begitu nyata. Kabar gembira ini memang benar. Maka ia membaca kalimat syahadat, mengambil dan meletakkan kepala Imam alaihi salam di dadanya, ia ciumi, dan ia meratap sampai akhirnya ia dibunuh. Dalam sebuah riwayat yang lain juga diceritakan, saat duta besar Roma itu dibunuh, kepala suci itu dengan fasih dan sangat mengagumkan mengucapkan kalimat berikut. La haula wala quwwata illa billah. Ala Nabi wa alihi salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Wa fil lana dzunubana kullaha bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Kita kembali kepada lari-lari doa Abu Hamzah yang tadi kita lantunkan bersama. Fa inna kasrata dunubi la arju fiha illa afwaq. Maka sesungguhnya banyaknya dosa-dosaku, aku tidak mengharapkan apapun darinya kecuali ampunanmu. Zunub berasal dari akar zal nun ba, menunjuk pada kesalahan yang membebani. Namun dalam kelemahan ini kita tidak boleh berputus asa. Dalam doa ini kita diajarkan untuk tidak boleh berputus asa. Melainkan yang dimohonkan adalah afwaq, maaf yang menghapus dosa yang seakan tak pernah terjadi. Jadi yang kita harapkan di sini adalah Allah memaafkan dosa-dosa kita, menghapus dosa itu seakan tak pernah terjadi. Kembali kepada kisah di Damaskus, Yazid duduk, barangkali wajahnya disinari oleh kilo gelas anggur yang berkilau seperti darah. Mungkin ia tidak pernah mendengar kata af, kata yang lembut dan penuh rahmat itu. Dia cuek dari minta ampun pada Allah. Baginya dosa bukan untuk sesuatu untuk disesali, tapi untuk dirayakan. Seperti lagu yang mengalun pelan di malam yang sepi. Sambil mengangkat gelas berisi anggur, ia berkata kepada teman-temannya, ini anggur berkah, disajikan di atas taplak yang dihiasi kepala musuhku Al-Husain. Tawa mereka menggema, namun di antara suara-suara itu ada keheningan yang tak terucap, seperti angin yang terperangkap di lorong kosong. Di sisi lain meja, duta besar Roma berdiri, tubuhnya kaku seperti pohon tua yang menentang badai. Matanya memandang kepala Al-Husain sebagai cermin yang memantulkan pengkhianatan yang lebih dalam dari lautan. Dalam diam ia menatap Yazid, matanya penuh pertanyaan yang tak perlu diucapkan. Kepala siapa itu? Tanyanya, suaranya rendah seperti gemerisik daun di musim gugur. Ketika nama Al-Husain cucu Nabi terucap, dunia seolah berhenti berputar. Duta besar itu terguncang, namun bukan karena takut, melainkan karena kesedihan yang tak bisa dijelaskan. Seperti mendengar lagu yang pernah dikenalnya di mimpi. Agamaku lebih mulia dari agamamu, katanya. Kami menghormati keturunan Nabi Daud, tapi engkau menghabisi keturunan nabimu.
Para pemirsa, duta besar itu yang tidak memikul beban dosa sebesar Yazid justru menjadi seperti bayangan dalam doa. Ia rendah hati, terbuka pada kebenaran yang datang seperti cahaya di ujung malam. Dalam sekilatan momen yang terasa abadi, ia mengucapkan syahadat. Kata-kata yang mengalir seperti air di padang pasir, membasahi jiwa yang kering. Itulah taubat, bukan sekedar kata-kata. Menjadi perjalanan dari dirinya menuju sesuatu yang lebih besar. Duta besar itu seperti burung yang akhirnya menemukan arah pulang. Dan Allah dalam keheningan yang tak terucapkan menjanjikan rahmat kepada mereka yang datang dengan hati yang retak, penuh luka namun penuh harap. Kembali ke lari doa Abu Hamzah Sumali. Duta besar ini menggambarkan seseorang yang tidak mengharapkan apapun kecuali ampunan Allah, sehingga dia rela mengorbankan jiwanya. Hanya dengan sebisikan mimpi yang diganjar kenyataan langsung yang ia lihat, dia bersyahadat, seolah ia mengucapkan fa inna kasrata dzunubi la arju fiha illa afaq. Yang ia harapkan adalah ampunan Allah. Sedangkan Yazid dalam kisah ini menjadi kontras yang 100% berkebalikan. Seseorang yang tak pernah butuh ampunan Allah, tenggelam dalam kecongkaan dan angkara murka. Na'udzubillah min dzalik. Kisah Yazid bersenang-senang sambil menghina kepala Imam Husain Salatullah wassalamualaihi alaihi ini merupakan kisah yang bisa direfleksikan dalam banyak segi dan di dalamnya ada kontras-kontras drama kemanusiaan yang paling hebat di sepanjang sejarah kemanusiaan. Dalamnya kita bisa mengambil banyak pelajaran. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Kita masuki baris kedua. Sayyidi ana as'aluka mala astahiqu. Kata astahiq, akar katanya hak kof berhak. Hakikat itu nampaknya juga berasal dari kata ini. Dalam larik doa Abu Hamzah Sumali ini, kita berdiri di ambang kehampaan, kekosongan, tidak memiliki modal apapun dan mengaku diri di hadapan Yang Maha Pengasih bahwa diri kita tidak layak menyentuh rahmat Tuhan. Namun kita tetap memanjatkan harap seperti burung yang terbang di tengah kabut. Percaya bahwa Allah tak terikat oleh logika dan perhitungan manusia. Allah memberikan rezekinya, kasih sayangnya, ampunannya tanpa hisab. Bighairi hisab. Tak terhitung. Lari doa Abu Hamzah Sumali ini seperti lagu yang terputus-putus. Sayyidi ana as'aluka mala astahiqu. Tapi penuh makna. Mudah-mudahan ia menggema di ruang kosong di antara hati dan langit. Kembali kepada kisah Yazid di Damaskus. Ia duduk dengan gelas anggur di tangan, matanya berkilau penuh kesombongan. Seolah-olah ia telah menaklukkan waktu itu sendiri. Baginya hak adalah kuasa atas hidup dan mati. Bahkan atas darah keturunan Rasul yang suci Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia meneguk anggur dengan tawa yang terdengar seperti kicauan burung gagak yang parau, merayakan kehormatan agama yang ia koyak demi kepuasan sesaat. Di hadapan Yazid, dunia tampak seperti papan catur yang telah ia menangkan. Ia tak peduli dengan kebisuan di udara. Ia tidak peduli dengan nada sumbang yang hilang dari sebuah melodi. Di tengah gemerlap perjamuan itu, duta besar Roma berdiri. Sosoknya seperti bayangan pohon di bawah bulan purnama. Ia tak mengenal Al-Husain alaihissalam sebelumnya. Tapi hatinya seperti danau yang tenang, memantulkan kebenaran yang tak terucap. Ia tak mengaku layak,
namun membela yang suci dengan keberanian yang tak bisa dijelaskan. Seperti seseorang yang mendengar suara dari mimpi yang telah lama terlupa. Baginya kepala yang dipancung bukan sekedar tubuh, melainkan warisan spiritual yang lebih luas dari lautan, lebih dalam dari bintang-bintang. Ia menatap Yazid, dan dalam tatapannya ada pertanyaan yang tak perlu diucapkan. Betapa mungkin seseorang bisa merobek sesuatu yang begitu suci? Dan Allah dalam keheningannya yang tak tersentuh mendengar. Seperti angin yang membelai dedaunan di tengah malam. Ia menerima mereka yang datang dengan hati yang jujur. Hati yang retak namun penuh kerendahan hati. Tuhan tak peduli apakah mereka melangkah dari Roma atau Mekah. Tuhan tak peduli apakah ia memiliki identitas apa. Apakah ia dari jalanan berdebu atau istana Mekah. Allah membuka pintu rahmat bagi mereka yang berani mengetuk dengan kebenaran, walaupun merasa tidak berhak. Larik-larik doa Abu Hamzah As-Sumali itu pelan-pelan jatuhnya. Seperti pelan-pelan jatuhnya kelopak bunga di musim semi menjadi jembatan menuju yang ilahi. Duta besar Roma itu seolah menjadi larik doa Abu Hamzah As-Sumali, Sayyidi, ana as'aluka mala astahiku. Dia bukan seorang muslim, seolah dia tak layak menerima keagungan untuk syahid bersama kepala Imam Husain salatullah wassalamullah alaih. Tapi dalam keraguannya, dalam doa-doa diamnya, ya Allah, aku meminta kepadamu sesuatu yang tidak layak aku terima. Dan duta besar itu mendapatkan kehormatan itu. Sedangkan Yazid yang merasa berhak atas segala sesuatu, berkuasa atas segalanya, benar-benar tidak memperoleh apapun kecuali laknat. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Kita masuk ke larik ketiga. Wa anta ahlu taqwa wa ahlul maghfirah. Ini sangat menarik. Takwa ini asal katanya adalah wau kofya, melindungi diri dari keburukan. Sebagian ulama tidak menerjemahkannya dengan kata takut, tapi tetap ditulis takwa. Sebagian lagi menjelaskan bahwa hakikatnya takwa itu adalah sebuah kondisi jiwa yang menjaga diri karena terus sadar atas kehadiran Allah. Alam ya'lam bi annallaha yara. Takwa itu seperti lampu kecil di tengah kabut, menuntun hati menuju ketundukan dan keinsafan. Seolah jiwa mendengar detak waktu yang tak pernah berhenti. Takwa itu adalah sebuah keheningan yang di dalamnya seseorang merasakan Tuhan, bukan sebagai bayangan, tapi sebagai zat yang maha meliputi, membelai wajah di ujung malam yang sunyi, ataupun pada setiap hari dan setiap nafas. Sid hidup dalam dunia nir takwa, tanpa takwa, yang kosong dari takwa, yang kosong dari kehadiran Tuhan. Ia tahu bahwa Al-Husain alaihissalam adalah cucu Nabi, namun pedangnya tetap bergerak, dingin seperti sungai yang membeku di musim dingin. Ia tahu bahwa pesta poranya adalah noda pada wahyu, namun gelas anggurnya tetap terangkat, dan tawaknya menggema seperti suara kaca yang pecah di ruangan kosong. Baginya kebenaran hanyalah omong kosong, sesuatu yang bisa diabaikan demi kilau sesaat dari kekuasaan dan kesenangan. Dunianya adalah papan catur tanpa aturan, di mana di dalamnya ia mengira dirinya adalah raja di raja. Bila Yazid adalah manusia tanpa takwa, di sudut ruangan yang penuh asap dan tawa itu duta besar Roma berdiri. Sosoknya seperti pohon tua yang menjulang di tengah badai. Ia baru saja mendengar nama Al-Husain, sebuah nama yang terasa seperti bisikan yang pernah ia dengar dalam mimpi yang telah lama terlupa. Ajaib, mukjizat, mukjizat agung. Takwa tumbuh di hati duta besar Roma itu seperti bunga mawar yang bersemi.
bunga mawar yang mekar bersemi. Ketakutan akan kehadiran Tuhan, ketakutan akan kebenaran yang suci, ketundukan kepada kemuliaan rohani yang tak bisa disentuh. Bahkan ketika nyawanya terancam, ia berbicara dengan suara yang tenang, seperti air yang mengalir di sungai yang damai. Tadi malam aku bermimpi ketemu nabimu. Ia membawa kabar tentang surga. Dan sekarang aku tahu itu nyata. Kata-kata duta besar Roma itu menggantung di udara, seperti kelopak bunga yang jatuh perlahan. Dengan hati yang retak, duta besar itu mengucapkan syahadat. Kata-kata yang mengalir seperti aliran air di padang pasir. Ia memeluk kepala Al-Husain di dadanya. Air matanya jatuh seperti hujan musim semi. Dan ia bersiap menghadapi kematian sebagai seorang muslim. Di tengah keheningan Allah mendengar, seperti selalu, dalam diam yang terucap, dalam diam yang tak terucap. Rahmat Allah terbuka, bukan hanya bagi mereka yang lahir di tanah suci, tetapi bagi siapa saja yang datang dengan hati yang jujur. Seperti burung yang akhirnya menemukan arah pulang setelah terbang di masa yang panjang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Faghfirli wa albisni sauban yughatti alayyat tabiat. Maka ampunilah aku dan pakaikanlah kepadaku pakaian yang menutupi semua kekuranganku. Ini indah sekali. Saub ini bukan sekedar kain yang membungkus tubuh, tapi jubah kemuliaan yang menyeliputi jiwa. Pelindung dari aib yang mengintai dari setiap sudut hati manusia. Dengan doa ini seorang hamba itu mohon pada Allah. Selain mohon diampuni, kita mohon saub. Pelindung dari aib yang mengintai kita dari setiap sudut hati kita. Kita berlutut dalam doa dengan suara yang nyaris tak terdengar, memohon pada Allah agar celak-celak kita ditutupi. Bukan untuk menyembunyikan kemunafikan dengan topeng. Kita mohon ditutupi untuk memberikan ruang agar kita mampu memperbaiki diri. Seperti luka yang perlahan sembuh di bawah kulit. Larik-larik doa ini sungguh luar biasa. Rapuh namun penuh makna. Mencari celah di antara dinding-dinding dunia yang keras. Yazid bagaimanapun memilih jalan yang berbeda. Ia seperti seorang yang merobek auratnya sendiri di tengah kerumunan. Pakaiannya ia robek di tengah kerumunan. Ia tak merasa malu, bahkan bangga. Menari dalam pesta yang ternoda oleh darah manusia yang paling suci di zamannya. Anggurnya berkilau di bawah cahaya obor, namun matanya penuh kegelapan. Ketika duta besar Roma mengangkat suara, menyingkap kebenaran yang telanjang, Yazid menjawab dengan kemarahan yang dingin. Orang Kristen ini harus dibunuh karena berani menghinaku di istana. Kata-katanya seperti pisau, tajam dan kosong. Mencerminkan hati yang sudah kehilangan saubnya. Hati yang tak berpakaian, yang tak malu telanjang di hadapan kebenaran yang ia tolak. Atas nama agama. Padahal apa yang disampaikan duta besar Roma itulah yang benar. Pada hakikatnya duta besar Roma itu lebih Islam dari Yazid. Walaupun secara resmi agamanya adalah Kristen. Al-Lamah Tabatabai mengingatkan kita akan hal ini. Ada Islam hakiki, ada Islam yang formal. Dan yang diterima Allah adalah Islam yang hakiki, bukan Islam KTP. Barangkali saudara-saudara kita yang beragama lain jauh lebih Islam dari diri kita, sebagaimana duta besar Romawi ini. Barangkali saudara-saudara kita yang beragama lain, bermazhab lain, berpandangan lain, lebih suci, lebih dekat kepada ilahi ketimbang kita. Lebih dicintai oleh Imam Husain salatullah wassalamualaihi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada kisah kita, walaupun diancam dibunuh, duta besar Roma dengan kepolosan yang seperti air jernih di tengah rawa berdiri teguh
Aku lebih memilih mati dalam kebenaran ini, katanya. Suaranya lembut namun tak tergoyahkan, seperti daun yang jatuh dengan anggun di musim gugur. Ia sungguh tak mengenal Al-Husain sebelumnya, namun hatinya yang belum ternoda oleh ambisi mengenali kemuliaan yang terpancung itu. Dalam momen itu ia bukan hanya menerima thawb atau pakaian rahmat, lebih lagi ia juga menerima tajalli, cahaya kasih Tuhan yang menyelinap seperti sinar matahari melalui celah-celah daun. Ia memeluk Islam dan ketika kematian datang, ia pergi dengan damai di tengah istana yang penuh kebencian, seperti bunga yang mekar di tanah yang tandus. Kepala Al-Husain yang tak lagi bisa berbicara dengan mulut berbisik melalui ruhnya. Sebuah suara yang tak terdengar namun mengguncang. Seperti angin yang menyapu padang pasir, suara itu berbicara tentang kebenaran yang tak bisa dipadamkan. Tentang cinta yang tetap hidup meski tubuh telah pergi. Di tengah keheningan istana, di mana kebencian menggema seperti detak jantung yang keliru, ruh Al-Husain menjadi cermin, memantulkan cahaya yang tak pernah redup, bahkan di hadapan kematian. Sebuah mukjizat terjadi. Kepala suci Al-Husain alaihissalam itu menghantarkan kepergian rihlah agung, syahada agung duta besar Roma itu dengan ucapan la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Sebagai sedikit catatan akhir, larik-larik doa yang tadi kita bahas itu bukanlah sekedar larik-larik sembarang doa. Ia benar-benar menjelma menjadi nafas, menjelma menjadi desir perlahan di dada manusia yang patah tapi ingin pulang. Larik-larik doa Abu Hamzah yang tadi kita bahas merupakan peta jalan dari orang yang terluka, mereka yang berdosa. Ia merupakan jejak air mata dan memberikan peta jalan arah pulang seseorang yang merasa tak sanggup lagi membawa dosanya. Selalu ada jalan pulang. Doa itu mengajarkan keberanian mengakui dosa tanpa bersembunyi di balik menganggap amal kita banyak. Doa itu mengajarkan pada kita tentang meminta. Kita harus terus meminta meski tahu bahwa diri kita ini kotor, penuh celah, dan tak layak. Doa itu menganjurkan tentang menggantungkan seluruh asa, seluruh harapan pada rahmat Tuhan, bukan pada kepiawaian atau kesungguhan diri. Doa itu mengajarkan tentang menjadi manusia yang tahu betul aibnya sendiri, tapi tetap yakin bahwa Tuhan tak akan membiarkannya tenggelam, melainkan akan membalut dan menyembuhkannya. Dan anehnya, karakter suci itu tidak kita temukan pada Yazid yang resminya adalah seorang muslim, tapi malah pada seorang asing, duta dari Roma. Duta dari Roma ini tak dibesarkan dalam budaya Islam, dia tak dibesarkan oleh wahyu, namun hatinya seperti cermin yang tak berdebu. Ia tak mengerti lafaz-lafaz doa Arab, namun jiwanya beresonansi, menangis, selaras dengan larik-larik doa Abu Hamzah. Ia tak pernah menyandang gelar keagamaan, tapi takutnya kepada Tuhan menumbangkan gunung kesombongan yang ditinggikan oleh kekuasaan, meruntuhkan kepongahan Yazid. Hari itu Damaskus menjadi panggung tempat dua dunia bertabrakan. Yazid dengan singgasananya yang bertatah permusuhan menjadi bayang-bayang paling gelap. Dari keangkuhan, ia pamerkan kezaliman dengan tawa seolah-olah ia takkan pernah mati. Tapi di hadapannya berdiri seorang duta, tak ada pedang di pinggangnya, tak menggunakan jubah kebesaran. Yang ia miliki hanyalah ketulusan yang menyala, kejujuran yang membuat hatinya basah oleh kebenaran yang belum pernah ia dengar.
namun sudah sejak lama barangkali ia rindukan. Dan saat kita membaca ini, entah siapapun kita semua sebenarnya masih diberi satu kesempatan yang sama, bila kita mau, yaitu jalan pulang. Selama kita masih bersedia menunduk, selama masih ada sisa kesadaran untuk mengaku, "Ya Allah, aku ini telah gagal, aku telah banyak menyakiti orang, aku telah banyak menyakiti sesama, tapi aku tak pernah ingin putus darimu." Selama masih ada doa yang lirih seperti Abu Hamzah, lirih karena malu, lirih karena cinta, lirih tapi penuh optimisme karena percaya bahwa Tuhan adalah innaka du mannin qadim wa sofhin azim wa tajawusin karim. Sesungguhnya engkau adalah pemilik anugerah yang kekal, pemaafan, pengampunan yang agung, dan kemurahan yang mulia. Mudah-mudahan Allah memberi kita taufik sehingga terpatrilah kerendahan hati, kesungguhan untuk terus-menerus berdoa dan mengakui kesalahan diri, keinginan untuk terus-menerus meratap, merintih, menyambungkan asa kita pada Tuhan, dan senantiasa melantunkan munajat padanya. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan kita taufik untuk mengalirkan itu semua. Dan mudah-mudahan kita beroleh syafaat Imam Husain salatullah salamullah alaih sebagaimana duta besar dari Roma. Sebab cahaya Tuhan sebagaimana yang bersinar di dada seorang duta asing yang jujur akan terus menyinari siapapun yang mencarinya dengan hati yang remuk dan doa yang jujur. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita kirimkan seluruh pahala majelis duka cita dan majelis ilmu malam ini pada Nabi besar sallallahu alaihi dan keluarganya yang suci salatullah wassalamullah alaihim, terkhusus pada Amirul Mukminin Sayyidah Zahra, Imam Hasan, Imam Husain, Imam Ali As-Sajjad, dan para ahli Karbala dan seluruh keluarga mereka salatullah wassalamullah alaihim, dan a'imah al-ma'sumin terkhusus pada Imam Zaman ajalallahu farajahu syarif. Pula kita sampaikan duka cita kita pada para guru, para wali dari zaman Ahlul Bait alaihissalam hingga saat ini yang telah menghantarkan nikmat makrifah dan pengetahuan, nikmat kecintaan pada Nabi dan keluarganya salatullah wassalamullah alaihim pada kita, baik dari penulis kitab, mu'alif, orang-orang yang telah mengukirkan darahnya menjadi pesan-pesan kemanusiaan pada kita semua, lebih khusus lagi pada Ustadz Jalal beserta Bunda Es Kartini dan Teh Feli, Allah yarhamhum, juga pada Allah yarhamhum Said Husain Al-Habsyi, Said Segaf Al-Zufri, Said Abbas Segaf, radhiyallahu anhum, wa quddasallahu sirahum, dan semua guru-guru kita yang lain, dan terkhusus pada kedua orang tua kita semua, juga pada seluruh orang tua maupun sahabat-sahabat kita semua yang telah meninggalkan kita, dan handai tolan kita semuanya. Mudah-mudahan pula pahala majelis ini dilimpahkan pada seluruh kaum mukminin, muslimin, seluruh umat manusia yang tertindas segera terentaskan dari penindasannya dan segera bisa mengalahkan dengan sempurna penindas. Yang sakit mudah-mudahan beroleh kesembuhan dari Allah. Yang terlibat hutang mudah-mudahan terbayarkan hutangnya. Yang mengalami masalah mudah-mudahan dipecahkan masalahnya. Dan mudah-mudahan melalui majelis ini kita beroleh taufik pada Allah untuk menjadi mereka yang menangisi duka cita keluarga Nabi dan bisa mengubah tangisan itu untuk menghapus cinta dunia dan bisa mengubah tangisan itu untuk menjadi kedermawanan, kasih sayang pada fuqara dan seluruh kebaikan-kebaikan lain yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi dan keluarganya yang suci, salatullah wassalamu alaihim, dan melaluinya
mencapai makom syahadah. Man mata bihubi ali Muhammad mata syahidan. Barang siapa meninggal dengan cinta pada keluarga Nabi, insya Allah matinya akan merupakan mati syahid.